إرضى إلى تعالى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di subuh hari yang ke-14 bulan Ramadan ini kembali kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan ini. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah, pada subuh hari yang ke-14 ini ulun ingin menyampaikan fadilah tentang membaca Al-Quran. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'uluhi bid-darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, man kana yarju liqa Allahi falyukrim ahlallahi. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah ia memuliakan ahlillah atau keluarga Allah. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun. Lalu ditanya orang Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah, adakah Allah itu mempunyai keluarga? Qala, ujar Nabi menjawab, na'am, iya ada. Qila, lalu dikata orang-orang, manhum ya Rasulullah,
Siapa mereka itu hai Rasulullah, keluarganya Allahnya siapa? Ini sahabat bertanya. Qala, ujar Nabi, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Nabi bersabda, keluarga Allah di dunia adalah mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an, hobi membaca Al-Qur'an, itu keluarga Allah. Ala man akramahum faqad akramahullah. Ketahuilah, barang siapa yang memuliakan mereka itu, maka Allah akan memuliakannya. Wa a'tahul jannah, dan Allah akan berikan kepadanya syurga. Wa man ahanahum faqad ahanahullahu wa adkhalahul nar. Dan barang siapa menghinakan mereka, maka Allah akan menghinakannya dan memasukkannya ke dalam neraka. Ya Abu Hurairah, ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, ma'indallahi ahadun akrama min hamilil Qur'an. Tidak ada di sisi Allah seseorang yang lebih mulia dari orang yang hamilil Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi orang yang habis, yang hafal Al-Quran itu mulia di sisi Allah, lebih mulia. Tidak ada seorang yang lebih mulia dari orang yang hafal Al-Quran. Ala wa inna hamil Al-Quran indallah akramu min kulli ahadin illa anbiya. Ketahuilah, ujar Nabi, orang yang hafal Al-Quran di sisi Allah itu lebih mulia dari setiap orang kecuali para nabi, ya, kecuali para nabi. Nah, jadi orang yang hafal Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, itulah keluarga Allah, ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, zata yaumin, suatu hari Nabi bersabda, ala u'allimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Apakah ingin kalian aku beritahukan dengan seabdal-abdal umatku di hari kiamat? Ujar Nabi, hendaklah aku beritahu dengan seabdal-abdal umatku di hari kiamat. Qalu, mereka berkata sahabatnya, bala inggih ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, inggih wahai Rasulullah. Qala, ujar Nabi, alladzina yaqra'una al-Qur'an, yaitu mereka-mereka yang gemar membaca Al-Quran. Idza kana yaumul qiyamah, apabila di hari kiamat nanti, yaqulullahu azza wa jalla, Allah bersabda, ya Jibril, nadin fil mahsyar. Wahai Jibril, ujar Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyeru di padang mahsyar. Serulah di padang mahsyar, ujar Jibril, ujar Allah mau Jibril, ala man kana yaqra'ul Qur'an falyakum. Hei, ketahuilah, barang siapa yang membaca Al-Quran dahulu, ya, balik ke dunia itu, barang siapa yang dahulu gemar membaca Al-Quran, falyakum, ayo berdiri, ujar Jibril. Wa yunadi tsaniyan wa tsalisan, maka 3 kali memanggil, ya kan, wahai orang-orang yang dahulu rajin membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, ayo berdiri. Wa yaqifuna sufufan baina rahman, maka berdirilah mereka bersop-sop, ya, bersop-sop, berbaris saja kita di antara hadapan Allah Subhanahu wa taala.
La yatakallamu ahadun minhum, tidak ada yang berpandir dari mereka seorang dua pun, hatta yaqumu, sampai berdiri Nabiullah Daud alaihissalam, sampai berdiri Nabiullah Daud alaihissalam. Fayaqulullah, maka Allah berfirman dengan Nabi Daud, Iqra'u, bacalah, ujar Allah, artinya menyuruh Nabi Daud membaca. Warfa'u aswatakum, maka angkatlah suaramu. Fayaqra'u kullu wahidin minhum, maka setiap mereka membaca. Ya, setiap sebuah disuruh tadi lalu membaca bacaan. Ma'alhamahullah ta'ala, apa yang Allah ilhamkan kepada mereka, min kalamihi, daripada kalamnya. Faqulu man qara'a, ban setiap orang yang membaca, rufi'at lahu darajatu kullu wahidin ala hasani sautihi wa taghammatihi. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran tadi, diangkatlah derajatnya setiap orang atas kadar bagus suaranya dan lagunya. Ya, atas kadar bagus suaranya dan lagunya. Jadi diangkat. Wa khusyuhi, dan khusyuknya, wa tadabburihi, dan tadabburnya, artinya memikirkan artinya, wa ta'amulihi, ya sama aja kurang lebih. Jadi diberi derajat, diangkat derajatnya setiap orang yang membaca sekadar bagus suaranya. Ya. Summa yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya ahli, wahai keluargaku, ujar Tuhan, dengan orang yang membaca Quran tadi, ya kan, termasuk ke situ Nabi Daud. Ata'rifuna, apakah kalian kenal man ahsana ilaikum fi dari dunia, orang yang berbuat baik kepadamu di dunia? Kenalkah kalian siapa yang berbuat baik di dunia kemarin? Fayaqulun, mereka berkata, na'am inggih ya Rabbana. Artinya kenal ya, artinya siapa yang berbuat baik di dunia, kenal aja ulun, ya kan, kenal aja kami. Fayaqulullah ta'ala, maka berkata Allah ta'ala berfirman, idhabu ila mahsyar, pergilah kalian ke mahsyar, fakullu man araktumuhu yadkhulu ma'akumul jannah, maka setiap orang yang kalian kenal, ya siapa aja yang kalian kenal, maka masuklah beserta kamu ke surga, bawahinya masuk ke dalam surga, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksudnya orang yang pandai gemar membaca Al-Quran ini di hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat atau bantuan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka waktu di dunia. Nah, tapi pula diketahui ya kah, membaca Al-Quran itu wajib kita memakai tajwidnya, ya kah, panjang pendeknya, makharijul hurufnya diperhatikan, ya kah, jangan amburadul, jangan sampai tercecer huruf-hurufnya, bujur-bujur membaca, ya kah, bujur-bujur, jangan sampai terlungkah-lungkah, ya kah, karena kalau terlungkah-lungkah itu merubah makna, merubah arti, berarti Al-Quran itu bukan lagi rusak artinya. Kalau terlungkah-lungkah, panjang pendeknya diperhatikan, ya kan, karena kita membaca Al-Quran ini wajib pakai tajwid, lain membaca yang lain, ya kan, baca hadis misalnya, baca burdah, baca sholawat, kada pakai tajwid. Kalau baca Quran ini harus memakai tajwid, panjang pendek matnya, ya kan, idgham, ikhfa, idhar, segala macam-macam. Nah, itu perlu diketahui matnya, mat arid sukun, mat iwat, mat lazim, mat jais, banyak matnya, ya kan, itu harus kita pelajari dengan detail supaya bacaan kita itu jangan sampai keliru. Kemudian sedikit lagi, ya kan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an
melajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini ujar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali sampai di sini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, tetangga kaum muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk saya sampaikan Ustaz ini tadi, semoga kita dapat mengamalkan dan memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi 10 terakhir Ramadan nanti kita perbanyak dan perketat untuk beribadah kepada Allah SWT.